معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد موت. وفي حديث آخر: ومن لقى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال سيد البشر
فقدر ولادته في شهر ربيع الأول الشريف الأزل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجو شفاعته يوم القرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وسيد الأسرار وسريات الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني فمن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدقه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, yakni bulan di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita junjungi, Nabi yang kita taati. Nabi kita mempunyai beberapa mukjizat sehingga Nabi kita itu disahkan dalam sebuah oleh ulama mazhab Muhammadun basyarun la al-bashari bal huwa ya'um bidal hadari. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Perumpamaannya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah bintang berlian yang kumpul dengan batu-batu kali. Jadi demikianlah keagungan perbedaan antara jasad beliau, akhlak beliau, takwa beliau dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Jamaah Allah, kita sering mendengar bahwa turun fawwa'un, cahaya di atas cahaya. Cahaya yang paling terang kita lihat dari matahari. Rasulullah di atas matahari. Sehingga kalau Rasulullah berdiri di depan masjid itu tidak punya bayangan. Bayangan matahari kalah dengan sinarnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak punya bayangan. Inilah yang mana nurul fawqahu. Kita sering melihat di dalam tontonan apa itu artefaknya Rasulullah.
Itu ada di sana rambut Rasulullah. Itu disorot sama rambut, tidak ada bayangannya. Itu rambutnya saja tidak ada punya bayangan. Jasad Rasulullah, Masya Allah, begitu mengagumkan. Keringatnya itu bau wangi daripada kasturi. Orang muslim ini itu, orang kafir Mekah itu sudah alami. Kalau dia masuk rokok dan bau wangi, pasti tadi Muhammad lewat sini. Tapi semua orang kafir, orang muslim. Rasulullah keringatnya diambil pada sendok oleh istrinya, oleh bapak keluarganya. Ditanya Rasulullah sudah kecil, kenapa kamu pakai sendok ditempel-tempel sama badannya? Rasulullah ini untuk bibitnya wangi. Jadi tetesannya, keringatnya Rasulullah itu lebih harumnya dan wangi yang kita beri masalah. Rasulullah di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaqa. Andai kata tidak karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan semua dunia ini. Kita tidak ada kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki menciptakan Muhammad. Yang pertama yang diizinkan Allah Ta'ala Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah Abul Arwah. Sedangkan Nabi Adam adalah Abul Bashar. Jamaah Allah, begitu hebatnya Nabi kita. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang dicampakkan yang disaksikan oleh orang-orang kafir yang tidak mau Islam, tidak mau iman. Alhamdulillah kita yang ada di Kalimantan, yang ada jauh dari saudara dia, kita jauh tahunnya 1500 tahun yang lalu, kita bisa beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sebagai Nabi, mulai percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin keyakinannya mereka lebih yakin daripada kita. Kita yang non muslim ini belum tentu iman, hatinya percaya sama Rasulullah sama dengan musik. Musik bukan. Ada seorang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu beri kuda yang sangat kokoh sekali, beri pedang yang sangat tajam sekali. Batu Rasulullah belum hijrah, kemudian datang ke Rasulullah. Muhammad, saya beri kuda ini dan saya beri pedang ini untuk membunuh engkau. Nabi Muhammad menjawab, insya Allah saya yang akan membunuh kamu. Pulang itu bingung, udah bingung. Saya tidak Muhammad kalau mau udah penasaran. Suatu ketika perahu Ubay bin Khalaf langsung mencari mana Muhammad. Kalau hari ini Muhammad tidak membunuh, pasti nanti akan aku yang terbunuh. Para sahabat sudah tahu bahwa Ubay bin Khalaf akan membunuh Nabi Muhammad, akan ditaubat dari jauh, akan dipanah dari jauh. Nabi Muhammad jangan biarkan dia dekat. Akhirnya Ubay bin Khalaf meninggal. Dan Rasulullah mengambil sebuah taubat para sahabat dilemparkan. Kena membara sedikit di lehernya, terus terjatuh dari kuda dan berteriak-teriak seperti sapi jantan. Sampai komandan perangnya yang namanya Abu Sufyan, kamu sudah kebelah sedikit sudah berteriak-teriak seperti sapi jantan. Apa jawab Rasulullah? Ini yang membuat sedih Muhammad. Muhammad siapa?
Kau tahu Muhammad? Dia pernah ngomong bahwa saya akan dibunuh Muhammad. Yakin betul bahwa dia akan mati dengan Muhammad. Yakin betul. Kalau saya ini dibagi kepada seluruh orang yang hijau, maka semua akan mati semua. Begitu keyakinannya aku berbicara, tapi tidak mau syahadat. Walaupun nanti sampai kemudian selesai perang di 2 bulan di Mekah dan mati di jalan. Ini keyakinannya orang musyrikin. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Sementara kita yang mengaku cinta Rasulullah, kita pengikut Rasulullah, tapi banyak sekali sabda-sabda beliau yang kita abaikan. Contohnya, siapa yang sholat jamaah maka pahalanya 20 derajat. Tapi ternyata jamaahnya sedikit. Ada beberapa orang. Nah, itu tandanya iman kita dengan Quran itu berbeda sholat sebenarnya kalah. Mendekat. Jamaah Allah. Jadi begitulah kehebatan sabda-sabda Rasulullah. Kalau diceritakan banyak, beliau menamai kita sekarang itu sahabat. Di sana bapak-bapak akan bisa membacanya sendiri. Kemudian jamaah Allah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umat Muhammad. Tidak sembarangan. Turun Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Isa ingin Muhammad. Itu orang kalau tahu. Nah, kalau bisa saya kabulkan besok kamu akan turun dan akan mengejar. Dan kamu bukan sebagai pembawa syariat, kamu juga sebagai syariatnya Muhammad. Itu bila minta menjadi umat Muhammad. Karena para umat Muhammad itu sangat dimuliakan oleh Allah. Semua umat tidak boleh masuk surga sebelum umat Muhammad masuk surga. Umat kita belajar Idris penuh surga juga berdapat tidak orang tidak akan masuk surga sebelum umat Muhammad masuk surga. Inilah kemuliaan dari Allah Taala yang memuliakan kita sebagai umat Muhammad yang harus bersyukur kepada sehingga kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pahala dilibatkan. Dulu orang zaman dulu tidak ada orang sembahyang 1 kali, pahalanya 1. Kita sholat 1 hari pahalanya 10. Kalau mau masjid kali 27 berarti 270. Itu semua. Ada dilibatkan 700 kali. Ada dilibatkan sampai 700.000 kali. Ada pahala, saya bacakan di Malaysia. Anda diuraikan anhu. Saat itu salat dulu. Mau ibu sa'atin fi sabilillahi khairun min qiyami lailatul qadri inda hadil aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah, khusus sabilillah, itu lebih baik daripada sholat malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Sholat di Mekah itu pahalanya 100.000. Kalau Lailatul Qadar pahalanya 1.000 bulan, sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita huruf bisa bila sesaat saja, maka pahalanya berarti 1.000 bulan dari 100.000, 100 juta bulan. 100 juta bulan ini sama dengan 8.300.000 tahun. Ini buat Muhammad. Berdiri saat izin Allah. Orang yang mau khusus bisa berita, mau berdakwah, pahalanya bisa sekali. Para sahabat itu sudah tahu kalau sholat di Mekah 100.000, tapi tidak ada yang mau Mekah. Hadis selain haji, semuanya keluar dari jalan Allah, semuanya berjihad, berdakwah di jalan Allah. Karena pahalanya berapa? 100 juta bulan atau
di 8.300.000 bulan. Itu umat Muhammad yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu satu hadis ini. Al-Abu bin Asad Abasah Al-Abu Rasulullah Man soma yawman bisa dihina Gaudat min hunar Masiratan biata amin Rahul. Siapa yang puasa satu hari ketika dia surut bisa dihina, maka dijauhkan dari neraka jarak 100 tahun perjalanan. Satu hari puasa di jalan Allah dijauhkan 100 tahun dari neraka perjalanan. Inilah keuntungannya umat Muhammad, sehingga para sahabat sangat peka sekali. Para sahabat tidak tahu 124.000 sahabat yang dikubur di Mekah Madinah hanya 10.000. Yang 114.000 semuanya kuburannya di luar Madinah. Kenapa? Karena memang begitu besar pahala yang akan diperoleh ketika keluar dari jalan Allah. Zaman Allah, begitulah sehingga kita harus mengamalkan semua apa-apa yang diperintah Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ahya sunnati bahwa kelabani, maman ahabani, ma'ah berjalan." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Ada lagi hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu mislu aminati sayyidi. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika sudah rusak umatku, maka dia seperti mendapat pahala orang mati syahid 100 orang. Masya Allah. Itulah orang-orang umat Muhammad yang mau meneruskan sunnah beliau ini, sehingga pantaslah kita semua ini selalu memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dengan tujuan akan mengamalkan semua sunnah-sunnah beliau agar kita bisa menjadi kekasihnya Rasulullah di surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambilkan pelajaran kita semua dan bisa diamalkan. Allah berfirman tadi, "Wa balagna amanu bihi wa anzalu wa rasuluhu wa tabi'u dari dzina wa ulul." Maka orang-orang yang beriman kepada Muhammad, kepadanya Muhammad SAW, dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti nur dari Al-Quran yang turun kepadanya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ma yu'adhibu sya'irallahi fa innaha min aqwamil qulub. Barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan tanda-tanda syiar Allah, maka sungguh dia terbit dari hati yang takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmatullah. Jadi sangat banyak sekali di antara kita yang masih mengamalkan maulid dan mengamalkan menghormati Rasulullah, tapi banyak sekali yang belum mengikuti sunnahnya. Padahal lebih baik mengikuti sunnah itu. Kita akan tetap mengadakan maulidan dan kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau, terutama yang wajib, sholat fardu 5 waktu, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu kita kerjakan dengan baik. Alhamdulillah, akhirnya semoga barokah bulan Maulid ini menjadi kita sedang berusaha menjadi pribadi yang baik dan benar sebagaimana ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mendapatkan keberuntungan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa minanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله امركم بامر بدا به بنفسه وثنى بملكه بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكه المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان علي وعن الصحابه والتابعين له بإحسان الى يوم الدين. وارض عنا معبود رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الراحمين والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واغفر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واحد كلمتك الى يوم الدين. امين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.